Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Anwar dan teman kelompok saya yaitu Mbak Lisa Rahmawati. Kami dari Universitas UIN Cyber Syekh Nurjadi Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari PJJ Pendidikan Agama Islam. Kami di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah PKN yang berjudul Ketahanan Nasional dan Bela Negara untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing Dr. Tamsikuddin MPD. Pada pertemuan ini, kami membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Dua konsep krusial dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketahanan nasional mencerminkan kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman. Sedangkan bela negara adalah wujud partisipasi warga negara dalam mempertahankan negara. Pemahaman mendalam tentang kedua konsep ini sangat penting bagi mahasiswa dan akademis. Memahami ketahanan nasional, kita melihat dari sisi definisi terlebih dahulu. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mengandung keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kemudian kita melihat dari aspek agresi militer Belanda kedua pada bulan Desember 1948 menandai berkelanjutannya konflik. Dalam sebuah penyerangan tersebut, Belanda melancarkan operasi mendadak yang berhasil menduduki Yogyakarta, ibu kota sementara Republik Indonesia, dan menangkap sejumlah pemimpin. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Yang pertama, ada ideologi. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, ada politik. Stabilitas dan sistem politik yang demokratis. Kemudian yang ketiga, ekonomi. Perekonomian yang kuat dan merata. Kemudian yang keempat, sosial dan budaya. Keberagaman budaya harus dijaga agar tidak menjadi pemicu perpecahan. Lalu yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan negara yang baik dapat menangkal berbagai ancaman. Pertahanan nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Ideologi yang kuat, sistem politik yang stabil, ekonomi yang sejahtera, serta sosial budaya yang harmonis akan memperkuat ketahanan nasional. Bela negara, kewajiban dan hak warga negara. Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk bela negara dapat dilakukan secara fisik, yaitu militer, maupun non-fisik, melalui pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan tujuan tersebut mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Bela negara bukan hanya tugas TNI, tetapi juga merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya, yaitu Mbak Lisa Rahmawati. Peran masyarakat dalam bela negara yaitu mencakup 3 aspek. Yang pertama, masyarakat berperan melalui pendidikan, meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air melalui pendidikan formal dan non-formal. Melalui pendidikan formal seperti di sekolah, kampus, atau lembaga pendidikan lainnya, masyarakat berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat cinta tanah air. Hal ini bisa dilakukan dengan memasukkan materi pendidikan yang mengajarkan sejarah bangsa, nilai-nilai Pancasila, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain pendidikan formal, pendidikan non-formal seperti pelatihan, kursus, dan kegiatan-kegiatan masyarakat dapat memperkuat wawasan kebangsaan.
Peran masyarakat yang kedua yaitu melalui sektor ekonomi, berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi nasional, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan berpartisipasi dalam berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Peran masyarakat yang ketiga yaitu melalui sektor sosial budaya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta melestarikan nilai-nilai budaya luhur. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, masyarakat berperan dengan menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman budaya, suku, agama, dan ras. Dengan ketiga peran ini, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, masyarakat turut serta dalam upaya bela negara. Bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau TNI, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Hubungan erat ketahanan dan bela negara. Ketahanan nasional, bela negara, kedaulatan negara. Ketahanan nasional dan bela negara memiliki hubungan timbal balik yang erat. Ketahanan nasional yang kuat akan mendorong kesadaran bela negara, dengan sebaliknya, bela negara yang tinggi akan memperkuat ketahanan nasional. Kedua konsep ini saling mendukung dalam menjaga kedaulatan negara. Implementasi ketahanan dan bela negara. Yang pertama, melalui pemerintah menyusun kebijakan dan program yang mendukung ketahanan nasional dan bela negara. Yang kedua, melalui masyarakat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang meningkatkan ketahanan nasional dan bela negara. Yang ketiga, melalui akademisi, melakukan penelitian dan kajian yang relevan dengan ketahanan nasional dan bela negara. Implementasi ketahanan nasional dan bela negara memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Dengan kerjasama yang baik, Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan dan menjaga kedaulatan negara. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penjelasan kami adalah ketahanan nasional dan bela negara adalah dua konsep penting yang saling terkait dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Saran, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya bela negara kepada masyarakat, dan pendidikan bela negara harus lebih diintegritaskan dalam kurikulum pendidikan nasional. Mari kita buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau kurang memahami dari penjelasan kami, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih kepada semuanya yang hadir dan telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada penyampaian atau penjelasan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kami dari kelompok 11 mohon undur diri dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.